Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wa salaman amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab Arba'in Nawawi untuk puasaan ini. Ini masuk ke hadis yang ke-11 ya, hari ke-10. Oke, diikuti bersama. Aqobah 1, Aqobah 4, silahkan diikuti. Al-hadisu al-hadiya asyara. Al-hadisu al-hadiya asyara. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali Al-Hasan ibn Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ini hadis yang ke-11 ya. Jadi dalam hadis ini Kanjeng Nabi menekankan bahwa dalam kehidupan kita ini ketika melakukan sesuatu ya, melakukan hal yang terkait dengan kehidupan kita ini ya, ketika harus melakukan atau mengambil suatu langkah, mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, maka kata kuncinya harus yakin, Jadi karena di sini dikatakan da' mayuribuk, da' itu tinggalkan sesuatu yang kamu merasa ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu sebagai bentuk indikasi bahwa sesuatu itu tidak baik gitu ya, tidak baik dalam semua hal. Lalu ilama la yuribuk, kamu tinggalkan sesuatu yang kamu merasa belum pasti, yang ragu-ragu, yang tidak cukup punya data yang kuat gitu ya untuk melakukan, berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu. Ilama la yuribuk, harus mengambil atau harus berpindah pada sesuatu yang kamu merasa yakin, merasa betul-betul kamu pasti untuk melangkah itu. Nah, ini memberikan pelajaran sesungguhnya bahwa satu ya, orang mengambil keputusan untuk melakukan apapun ya dalam langkah kehidupan ini harus punya ilmu. Ilmu itu yang menjadi dasar kita untuk lalu punya keyakinan. Kalau kita tahu secara pasti ilmu itu sesuatu yang sudah yakin ya, itu namanya ilmu. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu putih ilmu, maka kita pasti akan lebih mudah
atau lebih yakin untuk mengatakan bahwa itu adalah putih. Kalau kita yakin bahwa ini kondisinya seperti ini, kalau kita melangkahi ini, maka akan akibat atau efeknya nanti akan seperti ini. Ketika ilmu itu yang menjadi fondasi atau landasan kita untuk menjadi pertimbangan di dalam melakukan sesuatu, maka kita akan bisa lebih pasti ya di dalam. Jadi kemungkinan berhasil, kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang sukses itu menjadi sangat besar. Dasarnya ilmu tadi. Karena keraguan itu kebalikannya ilmu. Keraguan itu kan karena kita tidak yakin ya. Kita naik sepeda motor atau naik mobil, lalu kemudian ragu-ragu kita akan mengambil keputusan ini nyalip apa ora. Itu kan resiko kecelakaannya tinggi gitu ya. Ya kita harus yakin kalau memang di situ kita tidak yakin betul ya jangan lakukan. Artinya lebih baik jangan nyalip gitu kan. Lebih baik jangan nyalip. Karena Anda tidak yakin, tidak cukup punya ketahuan nanti ada mobil apa tidak ketika itu dalam situasi yang berbelok ya jalannya itu. Kita tidak yakin apakah nanti tiba-tiba ada mobil apa tidak, contohnya begitu. Jadi fakta, ilmu itu adalah sesuatu yang bersifat pasti, yang fakta. Maka langkah apapun yang kita lakukan sesungguhnya harus berdasarkan pertimbangan ilmu, karena ilmu adalah sesuatu yang pasti, yang yakin. Nah setelah itu di luar ilmu itu urusan Gusti Allah. Tawakalnya itu kepada Allah gitu ya. Wis karuan posisinya sudah jelas bahwa ini cara kasarane musim hujan, ini musim kita di mana kita cocok wae nandur dengan segala macam pertimbangan, wae bertanam, setelah ditanam tiba-tiba kok terjadi sesuatu di luar itu ya itu sudah namanya ada intervensi, memang ada kekuatan Allah dalam semua apa yang kita lakukan itu. Itu namanya tawakal itu. Udah serahkan kepada Allah. Kalau hitungannya sudah jelas itu begini. Jadi sekali lagi langkah atau sikap atau kebijakan, keputusan apapun yang diambil dasarnya harus fakta. Jangan keraguan-raguan. Ragu-ragu itu berarti belum punya fakta gitu ya. Nah, ilmu itu bisa dalam bentuk hasil sebuah survei, penelitian, bisa sebuah kajian, gitu kan? Bisa sebuah informasi, bisa dari hasil intelijen, macam-macam ya. Dari data yang kita peroleh, gitu ya. Dari referensi buku, dari pengalaman, itu banyak hal, gitu ya. Itu yang menjadikan kita punya ilmu untuk menjadi dasar kita mengambil keputusan melakukan sesuatu. Yang intinya itu aja sampai tadi apa ragu-ragu ya, aja sampai ragu-ragu. Jadi diawali dulu dengan keyakinan. Dari mana sumbernya keyakinan? Dari ilmu, dari fakta tadi. Dari fakta, dari ilmu. Ya, nah, ilmu kita peroleh dari banyak hal tadi ini. Kita memperoleh dari informasi yang sifatnya bisa dari berupa literasi, dari buku ya, dari informasi orang-orang tertentu yang memang kita minta mencari data itu, dari pengalaman, itu ilmu tadi. Intinya pokoknya jangan tadi ini mengambil atau melakukan sesuatu yang kita masih dalam keadaan ragu-ragu. Orang yang sukses yang mampu untuk menggerakkan orang, bahkan menjadikan orang itu menjadi fanatik ya, menjadi begitu fanatik, enggak tekno omongane atau bahkan memperhatikan omongannya, itu diawali dengan keyakinan diri dulu, bahwa dia yakin betul yang dia lakukan itu sesuatu yang benar gitu. Yang benar itu. Jadi keyakinan itu akan membangun sebuah energi kepada siapapun untuk lalu kemudian dia juga punya keyakinan akhirnya gitu ya. Yang meskipun orang lain itu kadang orang ngerti asal-usuli itu. Karena ini dia berani melangkah, berani ambil keputusan, termasuk yakin betul bahwa ini benar, ya ikut gitu yang lain nanti. Nah, tokoh-tokoh yang hebat itu begitu. Satu membangun kepercayaan diri, keyakinan diri, dan lalu kemudian keyakinan itu bisa menjadi magnet ya. Wong liya lalu kemudian melok gitu. Maka banyak orang yang kadang tiba-tiba punya pengikut ya.
banyak di bidang torekot, di bidang apa saja ya. Ya karena dirinya sendiri yakin dulu gitu, yakin dulu gitu. Ya, kayak siapa dulu punya aliran dalam itu agama Lia Eden ya. Itu kan dia pasti punya keyakinan tinggi dulu terhadap sesuatu yang dia lakukan itu. Meskipun keyakinan itu berdasarkan imajinasi dia. Yang sudah karuan barang gak masuk akal karena dia menyampaikan dengan penuh keyakinan, penuh PD ya. Yang bisa meyakinkan orang akhirnya wong liya yo melok, bahkan mau berbuat apa saja disuruh dia gitu. Nah, itu ciri orang yang sukses, yang hebat, yang ketika melakukan sesuatu itu prinsip dasarnya adalah keyakinan. Pokoknya jangan ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu indikasi sesuatu itu tidak baik, bisa jadi ya keraguan. Makanya lalu Nabi, kalau kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan, ketika tidak cukup punya data, ada namanya istikharah itu. Jadi istikharah itu salah satu cara dalam Islam untuk meminta pertimbangan yang bersifat di luar empiris ya, di luar fakta ilmiah itu, untuk langsung kita minta pertimbangan mengenai Gusti Allah. Ya Allah ini baik kenapa buat? Itu istikharah namanya. Bahkan kalau sudah fakta, sudah kita punya dasar ilmu yang kuat, sebenarnya tidak perlu istikharah gitu. Ya. Jadi istikharah itu ketika posisi ragu-ragu tadi itu, yuribuk gitu. Kita tidak cukup punya data, sementara kita harus melangkah, ya. Sementara kita harus mengambil keputusan, padahal kita tidak cukup fakta. Nah, itu ada alternatifnya. Namanya apa? Istikharah tadi itu. Istikharah itu amrih, jaluk pilihan. Dari pilihan yang kita minta. Ya Allah, saya punya pilihan ini untuk melangkah apa tidak? Saya punya pilihan untuk mengambil sikap ini apa tidak? Nah, sikap langkah itu Allah. Kita mohonkan untuk memberikan petunjuk pertimbangan. Ya, tentu Allah lalu memberikan istikharah benar yang memberikan ini ya sinyal gitu ya, melalui mimpi, melalui apa yang lain yang bisa disimpulkan itu. Jadi intinya lakukan sesuatu, melangkah sesuatu itu harus yakin. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk itu. Dari mana keyakinan? Dari fakta, dari ilmu, dari data, ya, dari pengalaman, terus kemudian biasanya orang mengambil keputusan melangkah itu kan tetap juga ada intuisi ya, apa namanya? Intuisi ya. Intuisi. Apa itu? Intuisi itu kayak feelingnya ya. Feeling. Ada naluri, ada feeling yang kemudian kayak terus kemudian tiba-tiba apa jenis menjadi alarm gitu. Intuisi kita akan menjadi alarm. Nah, maka nanti hubungannya nanti dengan hati ya. Jadi orang itu satu fakta yang paling gampang ya melalui ilmu. Lalu kemudian istikharah tadi itu. Lalu yang ketiga itu, kalau kita terbiasa mengambil keputusan pada bidang itu, maka kebiasaan itu akan melahirkan naluri, melahirkan feeling, intuisi yang betul-betul kuat gitu ya. Wah ini nanti akan begini. Wong biyen itu begitu ya. Orang dulu itu karena ya hatinya bersih gitu, lalu kemudian itu seringkali justru feelingnya tadi yang hidup itu. Oh enak ya begini, nanti begini ya gitu ya. Terutama orang tua ya kepada anak yang karena tiap hari dia tahu dan gitu. Itu seringkali tidak logika ilmunya ya, tapi seringkali intuisi tadi itu. Sesuatu yang sifatnya dari nurani, dari kolbun, dari hati tadi. Oke, itu hadis yang ke-11. Da ma yuribuka ila ma la yurib. Jadi hadis ini pendek tetapi mengandung makna yang besar dalam kita. Nah, lalu muncul kaidah juga ini ya dari hadis ini, kaidah usul fikih itu. Kaidah fikih bahwa al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak.
Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dirubah dengan adanya keraguan-raguan. Keyakinan la yazalu bisyak itu. Kan begini ya, ada dalam agama itu istilah yakin. Yakin itu ilmu itu sesungguhnya. Jadi saya katakan, kalau ini warnanya hitam, yakin apa tidak? Yakin, karena kita tahu. Yakin. Tidak ragu-ragu. Di bawah yakin itu ada namanya dhon. Dhon itu adalah data kita tidak terlalu kuat. Dugaan kuat tapi tidak sampai kepada yakin, gitu ya. 80% lah dhon itu. 75 apa 80% lah, kira-kira begitu. Tapi tingkat kebenaran dari dugaan kita ini sudah cukup tinggi, tadi saya katakan 80 atau 70% tadi. Tingkat kesalahannya itu 30, ya kayak hasil penelitian itu mungkin dhon ya. Kan biasanya masih ada, apa istilah itu? Masih ada, ya jadi error, jadi margin errornya itu sekian, kan begitu toh. Penelitian atau survei itu pasti ada margin error. Yang ditoleransi itu berapa? Itu kan ada dalam penelitian itu ya. Error KKN ya namanya bukan hasil penelitian. Ya, errornya tingkat kesalahan itu pasti. Itu namanya dhon. Apa namanya? Dhon. Nah, kalau kita menyimpulkan hukum fikih itu minimalnya dhon. Minimalnya dhon. Kalau yakin itu namanya nas, sudah itu nas. Bahwa sholat itu wajib, itu tidak dhon, tapi itu yakin. Ya. Karena dalilnya sangat kuat untuk itu. Bahwa Isra itu terjadi, itu bukan lagi dhon, tapi itu yakin. Ya, itu yakin. Tapi membaca bismillah dalam Fatihah, itu dhon, katanya. Ya. Apakah bismillah itu termasuk Fatihah? Lalu ketika kita putuskan bahwa, oh iya termasuk Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu. Itu dhon. Maka kalau dhon itu lahirnya namanya fikih. Kesimpulan hukumnya apa namanya? Fikih. Fikih itu dhon. Tapi kalau yang sudah cetha welo-welo, gampangannya ya, sudah pasti, maka itu namanya nas. Apa namanya? Nas. Sholat itu wajib, itu nas. Zakat itu wajib, nas. Mencuri itu dosa, itu nas haramnya itu. Tidak lagi dhon. Ya. Nah, hukum itu minimal dhon. Kalau dhon itu maka kesimpulannya namanya fikih. Ruang berbedanya ada, gitu lah. Ya. Tapi sudah boleh kita memutus itu. Ruang ikhtilaf, ruang terjadinya perbedaan antar ulama mazhab itu masih mungkin. Mungkin. Di bawahnya dhon itu namanya syak. Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu ya separuh-separuh lah gitu ya. 50%. Antara iya dan tidaknya itu berapa? Sama gitu ya. Itu berarti apa? Syak. Datanya masih sangat tidak kuat. Tapi 50-50 tadi ini. Tidak boleh kita mengambil keputusan hukum berdasarkan syak, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena datanya, fakta dan itu tidak kuat. Di bawahnya ada lagi namanya wahm. Wahm itu dugaan yang sangat lemah, gitu ya. Dugaan sangat lemah. Kebalikannya dhon tadi. Kalau dhon kebenarannya berapa? 80%. Kalau wahm ini kebenarannya cuma 20%. Ya. Kebenarannya cuma 20%. Kira-kira kalau tadi istikharah itu berada di mana? Wahm, syak atau dhon? Ya di wahm lah. Di mana? Di syak gitu ya. Kalau wahm itu kalau istikharah karuan salah, kalau itu ya datanya sangat lemah. Datanya sangat lemah. Menurut saya itu ya syak ragu-ragu tadi itu yang iki antara bener gak bener, antara iya dan gak iki. Nah, di syak tadi ya, syak itu. Kalau dhon itu sudah bisa, Anda mengambil keputusan tanpa istikharah gampangan gitu ya. Kalau dhon itu. Kalau itu maksudnya begitu. Nah, dalam urusan fikih atau berbicara penetapan hukum, itu menjadi dasar tadi itu yang prinsip itu.
Makanya kalau ngaji usul fikih itu biasanya diawali dengan penjelasan tentang itu dulu. Karena nanti ketika berbicara fikih, nanti terkait dengan dasar ya. Dasar itu dalil. Dalilnya itu seberapa. Kalau dzon tadi itu baru itu masuk namanya fikih itu tadi. Masuk namanya fikih. Oke ya, itu hadis yang ke-11 tadi. Jadi kalau sudah yakin, itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Begini, contohnya kalau dalam zoologi itu. Kamu yakin betul bahwa tadi ini sarung ini sudah kamu, baju kamu itu sudah kamu cuci. Berarti sudah yakin suci kan? Yakin, ingat kamu nyuci diri. Itu. Tapi lalu kemudian kamu ragu-ragu. Ono gak enak ya, tapi gak ono bendanya gitu ya. Ini kok ambu gak enak. Ini ono najis apa gak? Paham ya? Lewat sini kayak oke cocok ini najis apa enggak itu mamanya. Atau tadi ini kecipratan najis apa enggak. Ragu-ragu kan? Yang Anda yakin betul bahwa tadi ini suci. Maka kesimpulan hukumnya adalah suci. Keputusan hukum yang dimenangkan yang mana? Suci. Karena yang yakin itu apa? Suci. Habis dicuci tadi, mari diowo, diumbah, mari dicuci. Kita yang ragu-ragu ini terkena najis apa? Tidak, itu yang ragu-ragu. Tapi baru nyuci lalu kemudian kamu lihat, oh kono telek. Ya yakin kan itu namanya. Jangan bilang ragu-ragu, wis ono yakin. Jangan mengambil itu katanya. Ya sekali lagi karena terlihat itu berarti kan namanya yakin ya. Tidak lagi dzon malah itu sudah meningkat tertinggi namanya yakin. Ada teleun gitu ya. Ini ada teleknya. Berarti najis sudah. Najis itu yakin. Betul tadi itu yakin dicuci, tapi ini kan yakin sudah ada najisnya, berarti keyakinan kedua ini menghapuskan yang pertama, berarti otomatis yang tadi suci ya jadi najis. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa terus kemudian ragu-ragu, tadi ini kecipratan najis apa enggak ya? Ya saya ketika kencing tadi nyiprat apa ora ya? Maka sesungguhnya kembalikan kepada al-yakin tadi itu, karena la yuzalu bisyak tadi ini. Ya, keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan apa? Keraguan-keraguan itu. Wah ini kalau dibawa ke satu prinsip pengambilan keputusan itu luar biasa prinsip ini. Menjadi seorang leader itu dibutuhkan, manajer itu dibutuhkan kemampuan yang tegas. Tegas itu yakin. Berarti dia harus punya kemampuan melakukan merekonstruksi dari semua persoalan itu untuk lalu kemudian menjadi kekuatan yang dasar dia untuk mengambil sebuah keputusan. Nah itu dari hadis tadi. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Gitu. Kita yang tadi itu, untuk bisa menjadi orang yang yakin dan punya kepastian, ya harus mengumpulkan data yang cukup dalam setiap langkah itu. Data, fakta, pengalaman, dan macam-macam. Pengalaman dan sebagainya. Lalu tadi intuisi ya. Feeling kita lalu bergerak. Untuk mempertimbangkan kira-kira piye nanti gitu ya. Mengikuti nanti. Oke. Al-hadisu as-sani asyar, hadis yang ke-12. Oke. An Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadisnya tingkatannya hasan. Jadi kalau hadis sekarang sudah ada labelnya semua, sudah ada stempel tentang kualitas hadis itu apa. Kita tinggal belajar istilah label itu maknanya apa gitu ya. Penduh, hasan apa, sahih apa, dhaif apa, marfu itu apa gitu aja. Gitu. Karena semuanya sudah jadi ya, sudah dilakukan proses penelitian oleh para imam ahli hadis itu ya, imamatul hadis itu. Ya, sampai pada Imam Bukhari, sampai pada Imam Muslim. Setelahnya itu wis enak, wis karek melok gitu aja. Karena penelitiannya sudah selesai.
Jadi kalau hadis itu metodenya adalah pure untuk mencari hadis itu pemilahan, ya, memberikan stigma hadis itu apa istilahnya, memberikan label hadis itu berdasarkan penelitian, penelitian. Penelitiannya nggak tanggung-tanggung. Setiap dan masing-masing orang yang menceritakan itu harus dilakukan identifikasi secara lengkap itu, asal usul ya, track recordnya, pokoknya CV-nya harus lengkap itu, kerjanya apa, orangnya tukang bujui apa enggak, dia biasa apa, usahanya gini, ini semua. Dan itu bahkan ngerasani wong ya, dalam rangka untuk mencari hadis itu malah dianjurkan harus kualifikasi. Orang jadi piye, takut wong liya maksudnya ya. Lalu meliti tentang kepribadian orang itu sangat dianjurkan karena terkait itu. Ini makanya lalu muncul, oh hadis ini hasan karena posisi kualifikasi dalam proses periwayatannya kayak begini itu sudah selesai gitu ya. Oke, hadis tadi ini berbicara tentang indikasi apa? Min husni islamil mar'i. Seseorang itu Islamnya akan bisa dikatakan baik ya, akan dikatakan bagus itu kalau dia sudah mau meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu ya. Meskipun sesuatu itu tidak haram. Saya ulangi ya. Indikasi dari tingkat keislaman seseorang itu sudah dikatakan apik ya, min husni islamil mar'i, maka indikasinya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang muspro, yang tidak ada gunanya itu. Wah, ini betul-betul indikasi yang untuk saat ini agak susah kita mencari orang itu ya, dengan indikasi tadi ini. Sing wis ora patek orang mau melakukan sesuatu sing muspro yang tidak ada gunanya. Terutama munculnya banyak tempat nongkrong itu ya. Itu kan malayakni semua itu. Orang manfaat TKP itu ya. Apa manfaatnya nongkrong kopi ya? Yang hanya sekedar minum kopi saja bisa berjam-jam ya. Ngobrol gitu. Jadi akhirnya hidup terlalu banyak yang tersia-siakan waktunya itu. Padahal waktu itu jatah yang tidak bisa terulang. Kalau sudah dikurangi ya sudah. Delok TV, ya internetan sing gak ono manfaate, ngono kuwi apa? Yakni apa mala yakni? Ya. Mala yakni. Ya kalau sudah suka mala yakni ya jangan ojo kepingin awake diarani apik kaya Islamku ya delon sing gua lakoni apa kan gitu ya. Yang kamu lakukan itu punya nilai manfaat apa enggak gitu ya. Kebalikannya ini kan begini toh. Seorang muslim yang baik itu dia terus memproduksi kemanfaatan. Dia hanya mau melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Manfaat itu bisa apa saja gitu ya. Ya, mbuh moco, mbuh olahraga, mbuh dia berdiskusi, mbuh zikir, mbuh wirid, gitu, mbuh kerja gitu ya. Yang penting ada manfaat. Manfaat. Mbuh ngomong butuh, mbuh itu macam-macam lah, ngomong anak, yang ada manfaatnya. Nah, kita sekarang berada dalam era yang terutama di tradisi atau budaya masyarakat kita ini yang eranya yang tadi nih, malayani itu. Malayani. Munculnya banyak warung, munculnya banyak tempat hiburan, itu hampir malayani. Malayani itu. Karena malayani itu pintu awal sesungguhnya untuk menjadikan orang berada dalam posisi yang beresiko, gitu. Beresiko, bermasalah itu ya. Sehingga sering saya katakan, dalam konsep hukum Islam itu ada namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu menutup pintu kemungkinan orang melakukan sesuatu yang meskipun itu mubah atau boleh, tetapi sesuatu itu berpotensi untuk masuk dalam sesuatu perbuatan yang berisiko, yang berbahaya itu. Kalau orang duduk di tepi jalan, hukum aslinya mubah, lungguh. Tapi potensi untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak benar, ganggu orang, atau melihat sesuatu yang tidak boleh gitu ya,
orang lewat atau macam-macam itu kan besar. Sehingga yang asalnya boleh itu bisa kita tingkatkan hukumnya menjadi tidak boleh. Wes ojo haram kamu di tepi jalan itu. Lo haram menunggu iya karena satu dari tadi itu. Menghindari malayakni itu ya. Malayakni itu asalnya lalu kemudian bisa menjadi sesuatu yang tidak lagi malayakni tapi sesuatu yang berisiko haramun, maksiatun itu dari situ tadi. Jadi sekali lagi Nabi sudah mengingatkan sejak awal ini hidup sangat terbatas, waktu sangat terbatas. Ya, tiba-tiba, gitu ada tiba-tiba. Maka harus diisi dengan sesuatu yang manfaat. Yang manfaat, yang produktif itu. Ya, tidur itu ya manfaat loh ya, bukan malayakni ya. Kemarin nek poso kan punya dalil. Bahwa tidurnya orang puasa dapat apa? Itu dalil yang paling populer ya. Yang paling disukai ya. Naumus shaimi ibadatun. Ya. Turune wong sing poso iku ibadah. Jadi apa ya? Ya sesungguhnya sesuatu itu akan dianggap penting atau tidak, dianggap bermanfaat apa tidak, itu bisa kondisional ya, bisa kondisional. Tapi secara umum kan bisa dilihat gitu ya. Nah itu orang mukmin itu. Kalau kita melihat orang mukmin itu baik apa tidak ya, indikatornya ada, paham ya? Orang muslim itu baik apa tidak. Tadi ini tarkuhu mala ya'nihi. Apa? Tarkuhu mala ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Salah satu indikasi dari orang muslim yang baik, ya, muslim sing apik adalah tarkuhu mala ya'nihi. Tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini kalau dalam konsepsi pendidikan kan bagus banget itu. Ngulang yang tidak dengan prosedur dan kemampuan untuk bisa memahami kondisi anak, itu menurut saya malayani itu. Jadi muspro itu. Muspro bisa mubadir, ya, bisa apa saja. Malayani itu konsekuensinya tadi ya, memubadirkan, menyanyiakan sesuatu, sing mestinya dia bisa dimanfaatkan. Itu maksudnya begitu. Masa ini kan masa-masa arek-arek remaja yang mesti ini masa-masa golek ilmu sing koyo ngono itu kan sekarang usumnya itu kan nongkrong pinggir jalan, sepeda motor dijejer gitu ya. Ini kadang-kadang mikir ya nek sing mereka mungkin asik ya karena memang tidak pernah orang tahu didohno atau tidak pernah ada yang mengguiden untuk mana yang baik gitu. Karena pendidikan kita sudah menghancurkan terhadap perasaan kebanggaan diri mereka. Diawali dari situ kan mereka ini masa-masa belajar mesti ini kan. Kenapa mereka lalu kemudian lebih suka berada di sana? Ketimbang dia harus belajar, melakukan sesuatu yang lebih manfaat. Ya karena dia sudah, sebenarnya itu perwujudan dari keputusasaan juga kan. Hopeless dia, merasa tidak lagi punya harapan, gitu loh. Nah seharusnya pendidikan itu harus membangun hope. Jangan hope-nya diteruskan menjadi hopeless tadi itu. Gitu. Kenapa hopeless ya? Karena mereka sudah distigma, anak bodoh, distigma tidak bisa, distigma kamu ini sampah, kamu ini sone nakal tok gitu ya. Stigma itu sesungguhnya menjadikan orang berpotensi malayakni tadi ini ya, melakukan sesuatu yang muspro itu tadi. Jadi kenapa budaya kafe itu lalu muncul, budaya nongkrong itu lalu kemudian muncul, budaya kebut-kebutan itu muncul, bahkan itu bukan hanya malayani loh kebut-kebutan itu sudah tindakan yang sudah setengah bunuh diri loh itu ya, sudah setengah bunuh diri itu. Nanti Bang Urip gak jelas gini, mesti sana aku pengen diperhatiin, sampai dia berani mempertaruhkan nyawanya loh ya itu ya. Wah itu, nek bunda sebenarnya mereka belum ekstrim itu ya. Yang mati itu banyak itu. Gitu ya. Poso ini banyak yang trek-trekan, lomba trek-trekan liar. Ya. Daerah Aqabah 4 itu, sebelahnya Gus Dur itu tempat trek-trekan kalau pagi itu bone wong arek-arek gitu. Sore menjelang pukul itu.
Oke, jadi malayani itu tadi. Tapi sesuatu yang nggak ada gunanya dilakukan, itu kan kalau untuk anak-anak kita kan pasti ada penyebab gitu lah ya. Ada apa? Penyebab. Nah, penyebabnya tadi itu tidak cukup ya karena begitu kompleksnya ya seorang manusia anak dengan pertumbuhannya itu kan membutuhkan itu untuk tidak terjebak pada perilaku yang malayani, perilaku yang musra yang tidak ada gunanya, maka perlu kata kuncinya kalau menurut saya ya tetap perhatian, lalu memberi hope ya, membangun harapan, memberikan apresiasi itu jauh lebih mudah untuk mengendalikan terhadap seorang anak itu ya, seorang remaja itu jauh lebih mudah gitu. Karena anak itu merasa dia punya masa depan dan merasa hidupnya akan berarti kan tidak mungkin akan melakukan hal yang musro kan gitu ya, melakukan musro. Jadi pendidikan dengan orientasi kognitif itu pasti akan memproduksi orang-orang yang putus harapan. Karena kognitif itu fadol, ya. Fadol itu tidak sama. Ya. Kalau hanya kognitif ya. Simpulan saya begitu. Pendidikan yang hanya menjadikan indikasi anak baik, anak hebat itu pada kognisi, itu adalah pendidikan yang hanya memproduksi anak yang putus asa, yang tidak punya harapan, dan lalu menjadikan mereka yang memenuhi jalan-jalan, memenuhi kafe-kafe itu malayani. Ya. Apalagi tidak dibangun kreativitasnya dan macam-macam itu. Jadi tetap berawal dari pintu pendidikan. Kata kuncinya, kalau sesuatu di luar kognitif itu perlu full perhatian ya. Perlu full perhatian, perlu apresiasi. Orang tua, guru, yang di rumah orang tua sudah sibuk. Bahkan anaknya kadang-kadang lalai iku bapaknya loh. Om dari mana gitu ya. Saking nggak tahu ketemu nih bapaknya. Sibuk, ibu ya sibuk atau ketemu gitu. Di sekolah kemudian dia diperlakukan yang sama, tidak diperhatikan karena dianggap orang pintar, bodoh, macam-macam itu. Pelariannya ya sudah, dia mencari cara sendiri kan gitu ya. Jadi kata kuncinya itu di sana. Karena kita meyakini semua orang itu sesungguhnya potensi dasarnya itu kan baik gitu, baik. Potensi dasarnya itu baik, yang disebut dengan fitrah itu ya. Kalau lalu terjadi sesuatu yang tidak baik, menyimpang atau berperilaku yang tidak produktif, yang malayani tadi itu pasti ada sesuatu yang salah dalam pendekatan itu. Jadi sekali lagi, pendidikan yang hanya berorientasi pada kognitif adalah pendidikan yang hanya memproduksi orang-orang yang tidak punya harapan, yang putus asa, dan lalu kemudian menjadikan mereka cenderung berperilaku saenake dhewe, berperilaku yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya itu. Kalau dulu kan orang itu lebih suka, ya zaman kecil saya itu semua anak itu masih suka di langgar, di masjid, di mushola itu. Bareng-bareng bikin komunitas itu. Karena dia merasa tidak ada lagi stigma tadi itu ya. Di sekolah tidak ada stigma itu. Dia bebas. Bebas mencari eksistensi diri tadi itu ya. Untuk melihat dirinya itu siapa. Dan lalu mendapatkan apresiasi penghargaan itu dari situ. Iya ini resiko dari sebuah masyarakat yang katanya industri dan maju. Padahal sesungguhnya perilakunya kembali setback ya, menjadi sesuatu yang sangat primitif tadi ini. Yang lalu menimbulkan generasi mala yaknihi. Apa? Mala yaknihi. Generasi yang gemar atau yang lebih hobi melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Oke. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala